Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan juga semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, sesuai judulnya dan thumbnailnya bahwa kita akan membahas dan belajar bersama bagaimana kita itu mengatasi suatu rasa takut dan juga mengatasi suatu kesan dengan konotasi yang negatif, kesan yang itu menyiratkan suatu rasa atau suatu kesan yang angker horor terhadap apa? Terhadap budaya kita sendiri yang tidak lain dan tidak bukan adalah budaya Jawa. Nah, kenapa kita berfokus kepada budaya Jawa? Karena yang paling sering untuk kemudian digunakan sebagai pemberian kesan angker horor yaitu adalah adat Jawa. Nah, yang pertama, kalau misal kita itu tidak terbiasa dengan benda-benda budaya, contohnya seperti ini. Nah, seperti keris ini, kemudian juga dupa, perdupaan seperti ini, ya. Kemudian juga berbagai macam saji. Ini saya ambil satu. Ini ada bunga 7 rupa. Nah, ketika kita tidak terbiasa, maka kita melihat pun hanya melihat, baik itu melihat secara digital di monitor layar maupun secara langsung, atau kemudian kita baru mendengar saja kita sudah merasa serem, merasa takut, merasa kesan horornya itu melekat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah membiasakan diri dengan yang pertama adalah untuk berani mendekat terlebih dahulu, yang kedua berani memegang, dan yang ketiga adalah berani membiasakan untuk menyimpan. Nah, misal ada suatu kesan bahwa suatu kesan horor, angker, dan kemudian wingit pada keris ini, ya gimana kita kemudian berani untuk mendekat, misal pinjam punya teman, kemudian kita pegang dengan hati-hati, dan bagaimana kemudian supaya kita terbiasa, ya kita sering-sering untuk memegang, kemudian sering-sering mengobrolkannya, kemudian juga sering-sering untuk melihat dan juga menyentuh, maupun juga kalau bisa juga menyimpan. Artinya adalah kita menimbulkan sugesti negatif itu yang mana kita timbulkan dan kita tenggelamkan sugesti negatif tersebut. Artinya ketika kita sedang atau masih merasa takut, berarti itu sugesti negatif sedang muncul. Bagaimana kita mengatasi? Kita alihkan kepada suatu unsur atau suatu pikiran, ya sugesti yang lebih positif. Ini yang dikesankan angker horor, kita ambil bukan dari kesan angker horornya, tapi dari nilai seni maupun nilai budayanya, seperti itu. Nah, kita pinjam, misal punya saudara atau punya teman, kita kemudian taruh di rumah, atau bisa juga ditaruh di kamar. Nah, dari situ tiap hari kita melihat, bahkan tiap hari kita bisa menyentuh, lambat laun sugesti-sugesti negatif itu akan mulai luntur. Karena apa? Karena itu dianggap kita biasa dekat dengannya, kita biasa kemudian menyentuh, memegang, melihat, dan bahkan turut juga merawat. Nah, kemudian dengan kita memahami nilai filosofis dan nilai makna yang ada pada sebuah pusaka, kemudian benda budaya yang lainnya, misal juga sesaji, ya sesaji ini di playlist ngaji budaya dan kesadaran sudah lumayan lengkap, ya. Kemudian perdupaan juga ada. Kita memahami dari nilai filosofisnya, tidak dari nilai klinik atau dari nilai sudut pandang yang angker horor. Memang secara spiritual memiliki suatu makna tersirat tertentu dan suatu tuah tertentu, akan tapi kalau kita mau melunturkan terlebih dahulu sugesti negatif, ya kita fokuskan kepada
satu nilai seni, bahwa ini ternyata merupakan benda yang diakui oleh UNESCO ya sebagai sebuah budaya karya seni yang adiluhung. Tidak semua bangsa bisa membuat pusaka seperti ini, yang kemudian sebagai ini adalah anugerah dari Tuhan kepada leluhur-leluhur kita, baik dari pemilahan bahan, kemudian dari pengolahannya, kemudian dari lelaku untuk membuatnya, dan juga sampai kemudian nilai seni pada zaman dahulu sudah sehebat itu. Jadi bagaimana kemudian keris ini, dia itu dari pemilahan bahannya itu juga sudah mengandung nilai filosofis. Apa itu? Yang pertama, ini keris itu banyak ya bahannya, tetapi kalau kita mau lihat dari nilai filosofis, bahwa yang pertama adalah meteorit, bahan-bahan meteorit, dan juga bahan-bahan yang ada di bumi. Nah, besi-besian, logam-logaman yang ada di bumi maupun yang jatuh dari langit. Yang jatuh dari langit biasanya disebut sebagai meteorit ya, dari meteor yang kemudian batuannya jatuh ke bumi. Kemudian yang kedua adalah yang terpendam di bumi, yang berasal dari bumi. Nah, itu merupakan nilai filosofis apa? Itu adalah perpaduan dari unsur langit dan unsur bumi, yang kalau di Jawa disebut sebagai ibu bumi, Bapa Angkasa. Jadi ibu pertiwi, ibu bumi, bapaknya adalah bapak langit atau bapak angkasa. Dan kita itu sebagai manusia, itu kita hidup di antara keduanya. Di atas kita ada langit ya, tetapi di bawah kita itu ada bumi. Nah, dan keduanya itu seolah-olah ibu dan bapak kita, makanya disebut ibu pertiwi dan Bapa Angkasa. Bapak itu dia angkasa, langit itu memberikan satu pencerahan dari apa? Dari atau penerangan dari apa? Dari sinar matahari, dan juga memberikan suatu kesuburan dari apa? Dari hujan yang turun dari langit. Kemudian juga memberikan oksigen udara, yang mana itu terhitung sebagai unsur langit karena bukan termasuk unsur bumi. Kemudian kalau yang unsur bumi apa? Kita makan dari hasil bumi, seperti itu. Kemudian kita juga hidup berpijak di atas bumi, melakukan suatu aktivitas, dan semua aktivitas itu juga di atas bumi, seperti itu. Nah, maka disebut juga perpaduan itu sebagai suatu keseimbangan daya hidup manusia, yang pengingatnya adalah supaya kita selalu senantiasa merawat keduanya, baik dari unsur yang di atas kita maupun yang di bawah kita. Artinya adalah ada harmoni dan keseimbangan dengan alam. Nah, itu sudah tergambarkan di dalam sebuah keris, dalam bilah keris, seperti itu. Nah, kemudian itu dari segi pemilahan bahannya ya, secara filosofis. Kemudian bagaimana kemudian pada saat pembuatan itu di zaman dahulu sudah bisa melelehkan besi, mencampur adukan berbagai macam besi, kemudian bagaimana kemudian bisa memetakan bahan-bahannya, kemudian juga bisa mengolah sedemikian rupa. Padahal zaman dahulu belum ditemukan laboratorium seperti sekarang, kemudian belum juga ditemukan suatu teori yang terstruktur seperti sekarang ini sebagai keilmuan metalurgi. Maka nanti kalau bertemu atau belajar dengan para ilmuwan yang meneliti keris ini, juga mereka terkagum-kagum. Nah, kemudian dari lelakunya, biasanya lelakunya juga tidak satu dari orang yang membuat, itu juga tidak sembarangan ya, empu ya, baik empu dusun maupun empu keraton ya. Kemudian artinya adalah empu yang ada di desa-desa atau empu yang resmi dari pemerintahan. Zaman dulu adalah secara monarki, berarti adalah kerajaan, keraton. Kemudian bagaimana kemudian itu mereka satu orangnya tidak bisa sembarangan, empu itu benar-benar harus kompeten, bahkan harus ada yang melalui pendidikan tertentu zaman dahulu.
Kemudian juga melakukan ritual-ritual tertentu, dan itu berat ritualnya. Contohnya adalah selama pembuatan keris ini, bagaimana dia tidak boleh melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri terlebih dahulu. Kemudian harus berpuasa, ya. Bayangkan kerja berat tetapi harus berpuasa. Dan puasanya itu biasanya juga puasa yang berat seperti mutih dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga merapalkan mantra, dan pembuatan juga harus ada pemilihan hari. Kemudian juga bagaimana pembuatan tiap keris ini disesuaikan dengan si pemesan. Misal seorang pejabat memesan sebuah keris, pejabatnya ini adalah seorang misal adalah kepala desa atau bupati, itu nanti akan berbeda kerisnya dengan seorang petani, akan berbeda lagi kerisnya dengan seorang prajurit. Nah, kemudian juga akan berbeda lagi dengan seorang penyembuh, ya, tabib, itu akan berbeda-beda. Nah, itu si empu harus bisa mengetahui dan bisa menyesuaikan, termasuk juga dari weton lahir dari si pemesan, kemudian juga dari bentuk tubuh si pemesan dan lain sebagainya. Dan kemudian salah satu nilai artistiknya atau nilai seninya juga pada bentuknya, ya. Bentuk itu adalah dapur, jadi nanti akan ditemui berbagai macam dapur. Dapur ada yang belok-belok seperti ini atau punya look itu, atau look, ya, kalau lebih logat Jawanya itu apa namanya, bengkokan-bengkokan seperti ini. Nah, ini ada 9. Kemudian nanti bisa ditemui ada yang 13, ada yang 3, ada yang lurus saja, kemudian ada yang sampai 41, ya, seperti itu. Nah, itu memiliki nama sendiri-sendiri. Kemudian pamornya, pamor itu adalah yang corak yang terlihat, yang putih-putih ini yang coraknya terlihat. Ini juga mengandung berbagai macam makna. Nanti akan ditemui pamor waswutah atau beras wutah. Di situ tersirat makna apa? Makna doa waswutah itu supaya berlimpah berasnya atau rezekinya. Kemudian juga ada pamor apa namanya, pamor wahyu tumurun, itu cocok untuk orang-orang spiritualis, ya, yang berjalan, ya, bersuluk untuk mencapai tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Ada juga apa pamornya junjung derajat, itu untuk menaikkan pangkat. Itu terkandung suatu doa-doa dari si empu, si pembuat keris. Ya, kurang lebihnya seperti itu supaya tidak kepanjangan, karena kita masih ada beberapa yang lain. Ini sekilas saja terkait dengan keris dan nilai seninya bisa dipahami lebih jauh lagi. Dari sesaji sudah jelas, di channel ini bisa dilihat satu persatu maknanya apa saja. Di situ terkandung sebuah doa. Kalau tidak mau melihat unsur kliniknya, melibatkan entitas-entitas gaib yang tidak kasat mata, ya sudah, ambil saja makna doanya, ambil saja nilai seni dan nilai filosofisnya. Dan ketika mau menghilangkan sugesti negatif, selain dengan memahami secara art, secara seni, dan secara filosofis, biasakan juga untuk satu, melihat, memegang, dan menyimpan sesaji. Misal kita belilah di pasar 5.000 atau 10.000 kembang-kembangan seperti ini, taruhlah di kamar. Nah, nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa dan hilanglah sugesti negatif bahwa kembang itu mengundang setan dan lain sebagainya, ya. Seperti itu nanti akan lambat laun akan terbiasa dan akan hilang sugesti seperti itu. Selain itu, contoh yang lain adalah perdupaan, ya, dupa ini. Dupa ini kalau kita tidak mau melihat dari sisi yang horor klinik angker, ya kita lihat dari nilai manfaatnya. Yang pertama adalah mengharumkan ruangan, yang kedua sebagai aromaterapi, relaksasi kita, menghilangkan stres, mengurangi stres, ya. Dan untuk menghilangkan sugesti negatif, selain untuk memahami dari kemanfaatannya dan juga nilai filosofinya, juga ada di playlist Ngaji Budaya dan Kesadaran. Ini juga kita bisa
biasakan dengan kita beli, kita carilah ke toko misal, kemudian kita toko yang jual dupa, kemudian kita pilihlah salah satu wangi yang kita sukai, kemudian kita biasakan untuk membakarnya. Satu batang saja tidak ada masalah, nanti lama-kelamaan akan terbiasa dan akan merasakan manfaatnya. Seperti itu. Lambat laun juga akan luntur sugesti negatif bahwa bisa mengundang setan dan lain sebagainya. Ya, itu kebanyakan nonton film horor ya. Kemudian apalagi kalau yang lain ya seperti patung atau topeng ya, itu juga kalau kita melihat dari seninya, tidak ada sampelnya ya, udah tersimpan rapi sampelnya. Patung atau topeng yang kemudian banyak kita jumpai di dalam berbagai macam kebudayaan, terutama di kebudayaan Jawa itu sendiri. Bagaimana kita melihat kerumitan membuatnya sajalah. Bagaimana dari kayu balok kemudian itu ditatah, dari ditatah ini harus diamplas, kemudian harus diperhalus lagi, dipahat lagi, kemudian dari situ tidak cukup hanya sampai situ, harus dicat lagi, kemudian juga selain dicat lagi nanti akan dikreasikan lebih lanjut lagi. Kalau zaman sekarang ada yang dikasih lampu ya, kalau barongan kemudian yang lain sebagainya itu udah ada yang dikasih lampu, ada yang bisa matanya berkedip-kedip karena dikasih baterai dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kita bisa memandang nilai seninya selain pada nilai filosofisnya itu sendiri ya. Masing-masing seni pasti memiliki nilai filosofis dan makna yang tersirat. Kemudian juga kita kalau budaya Jawa berarti pada jarik ya, jarik yang misalnya kita pakai ya, kalau sekarang ya untuk sarungan gitu. Nah, jarik itu kalau kita terlalu berkesan angker dan berkesan horor ya, kita akan mengingat bahwa orang-orang zaman dulu, kakek nenek itu kan, yang kemudian digambarkan kalau dalam film horor atau storytell horor itu ya, ada orang tua kemudian pakai jarik dan lain sebagainya. Kemudian kalau di keranda mayat itu banyak ada jarik untuk membungkus mayat. Kemudian nanti ketika ada ya orang meninggal, memandikannya juga pakai jarik. Akan tetapi kalau kita fokus ke situ ya sampai kapanpun kita akan terus sugesti ke situ. Tetapi kalau kita dengan sugesti yang lain, contoh sekali-kali mainlah ke paguyuban seni atau kepada lingkup keraton yang mana di situ nilai seni dari jarik dan nilai filosofis kebudayaannya sangat kental. Kenapa? Yang pertama, tiap motif itu memiliki masing-masing memiliki pakem aturan tertentu dan juga memiliki suatu makna. Ya, beda nama motif, beda maknanya secara filosofis seperti itu. Dan juga kalau di keraton beda jabatan, beda kasta, itu nanti jariknya juga akan berbeda. Yang dipakai sultan ya, awisan dalam itu tidak boleh dipakai selain sultan. Kemudian yang dipakai oleh orang yang jabatannya rendah atau yang jabatannya tinggi itu berbeda. Maka yang jabatannya rendah tidak boleh memakai kain jarik yang digunakan oleh orang yang jabatannya lebih tinggi. Itu aturannya seperti itu. Nah, kemudian juga selain pada jarik ya, dan jarik itu juga kalau kita mau nilai dari pembuatannya pun dan juga kerumitannya itu luar biasa sekali. Jadi kita memandang dari segi seni, segi kerumitan pembuatan, proses pembuatan, pemilihan bahan dan lain sebagainya. Bagaimana adiluhungnya, bagaimana zaman dulu itu sudah bisa kepikiran seperti itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gamelan. Nah, gamelan ini banyak yang katanya kalau dengar suara gamelan itu langsung merinding, langsung takut atau langsung terkesan kayak horor gitu. Nah, bagaimana kemudian menyikapi itu dan membiasakan supaya tidak ada ketakutan lagi? Yang pertama, memahami bahwa gamelan satu hal yaitu dari segi pembuatan, pemilihan bahan dan keindahan.
bahannya itu bahan kuningan maupun perunggu maupun besi. Itu tidak semua bangsa bisa mengolah itu, tidak semua suku bisa mengolah itu sehingga menghasilkan nada-nada yang beraturan dan menciptakan sebuah musik. Tidak semua suku itu bisa demikian. Akan tetapi gamelan ini nyatanya bisa menciptakan suatu keindahan harmoni nada, ya. Dan kemudian ya bahannya mahal tentu. Kalau kita ketahui nanti kalau gamelan itu ada yang harganya 100 juta sepaket, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta sampai 1 M sesuai dengan bahan dan kualitas dari gamelan itu sendiri. Nah, kemudian juga dari seni, dari nilai seni, nilai budaya, bahwa gending atau sebuah sederhananya ya musik lah, jenis musik tiap acara itu berbeda. Misal gending apa yang digunakan ketika upacara adat manten itu akan berbeda ketika upacara adat kematian, akan berbeda lagi pada acara untuk menerima tamu, kemudian akan berbeda lagi ketika pada ritual keagamaan. Itu berbeda-beda, masing-masing punya aturan sendiri-sendiri. Seperti itu, kita lihat dari segi itulah saja. Kemudian juga bagaimana suatu gamelan ini bisa menjadi satu kekayaan yang dikagumi oleh bangsa lain. Sebagaimana banyak, kalau kita mau melihat di ISI ya, Institut Seni Indonesia, itu banyak yang bule-bule ya, banyak yang orang luar negeri masuk ke Indonesia untuk mempelajari si gamelan itu tadi karena ketertarikan mereka dan kekaguman mereka. Malah bangsa kita yang dengan tololnya itu ya seperti itu, mengkonotasikan dengan negatif. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah dengan membiasakan, misal membiasakan menjelang tidur sebagai pengantar tidur itu menggunakan musik gamelan. Apapun yang cocok, yang sekiranya enak, sekiranya nyaman untuk didengar, ya sudah dengarkanlah untuk pengantar tidur. Ya, meskipun tidak tahu ini gending apa, ini pakainya seperti apa, artinya seperti apa, kalau ada sinden yang nyanyi itu nyanyi seperti apa, seperti itu. Kemudian juga bisa juga ketika itu kan kalau pengantar tidur yang nadanya kalem slow, kalau yang lebih semangat bisa untuk pengantar atau peneman ketika bekerja, ketika melakukan suatu aktivitas. Nah seperti itu juga bisa dibiasakan. Kemudian juga selain gamelan, dan ini suara gamelan ini kenapa jadi sensitif itu karena satu, masuk sebagai background musik horor. Nah, background film horor, background storytell horor, dan kemudian apalagi background acara TV yang horor-horor. Nah, seperti itu. Ya mungkin karena suaranya itu suara khas etnik ya, etnik kuno gitu kan. Ya. Kemudian juga selain gamelan ada juga blangkon. Nah, blangkon dikonotasikan yang memakai blangkon adalah dukun. Nah, ini karena tidak memahami nilai filosofi dari blangkon itu sendiri, bagaimana kerumitannya, bagaimana aturan-aturan yang rumit untuk membuat blangkon, dan tidak semua penjahit itu bisa membuat blangkon karena rumit, memang rumit. Seperti itu. Dan kemudian berbeda. Nah, kalau di keraton itu berbeda jabatan, berbeda kasta, berbeda bagian tupoksi, itu akan berbeda juga blangkonnya. Nah seperti itu, nama-nama blangkonnya akan berbeda, bentuknya juga berbeda, dan tiap keraton punya blangkon sendiri-sendiri. Antara Jogja dengan Solo akan berbeda, nanti dengan Cirebon juga akan berbeda, dan lain sebagainya. Nah kemudian selain itu, nah itu bisa dibiasakan dengan kita punya satu lah, beli kemudian punya satu, dan ya kalau pengen dipakai kadang dipakai, atau kalau enggak ya dipajang juga enggak apa-apa. Nah seperti itu. Kemudian juga selain blangkon ya pelengkapnya ada surjan atau beskap ya. Intinya adalah pakaian adat Jawa maupun kebaya juga bisa lah.
itu dikonotasikan sebagai ya sama pakaian dukun seperti itu. Ya padahal ulama pun kalau di keraton ya pakai itu. Itu sebenarnya tidak memiliki suatu apa ya, suatu nilai positif negatif. Artinya adalah pakaian itu sesuai dengan siapa yang memakai. Dipakai kiai di keraton banyak. Abdi dalam konco kaji itu yo pakai beskap atau pakai surjan, dan mereka ulama, mereka kiai. Yang dukun ya di luar-luar lah, yang dukun apa, dukun santet dan lain sebagainya, yang negatif ya. Kalau dukun santet itu yang negatif, itu juga bisa pakai itu, nggak ada aturan pelarangan pakai itu. Kemudian apalagi dukun pijat yang lebih positif, atau dukun bayi atau dukun sunat seperti itu juga bisa memakai itu. Ibarat zaman sekarang pakai kemeja seperti ini, pakai kemeja ini siapapun bisa pakai ini, nggak ada aturan tertentu ya. Artinya adalah yang korupsi ya koruptor bisa pakai ini, yang aktivis juga bisa pakai ini, pejabat bisa pakai ini, orang mulung juga bisa pakai ini ya. Dokter juga pakai kemeja, kemudian mereka yang guru juga bisa pakai kemeja, tetapi mereka yang apa namanya debt collector juga bisa pakai kemeja seperti itu. Kemudian juga kembali lagi pada itu semua adalah kembali kepada sugesti. Bagaimana kita menanamkan ke alam bawah sadar kita bahwa benda-benda itu kita jumpai di dalam hal-hal yang horor, hal-hal yang berbau klinik ya, di film-film horor, kemudian di storytelling yang horor itu ya memang seperti itu gambarannya. Akan tetapi kalau kita melihat lagi, itu merupakan suatu kemunduran karena kita kehilangan dari identitas bangsa kita sendiri ya, kalah sama negara-negara yang maju. Contoh yang lebih maju artinya contohnya adalah Jepang. Ya sampai sekarang ya masih kimono masih dilestarikan, rumah-rumahnya yang beradat Jepang ya masih dilestarikan, bahkan agamanya pun ya masih ada, agama kunonya masih ada, berbagai macam ritual budaya juga masih ada. Cina juga sama ya, Tiongkok ya, kemudian juga bahkan yang di Eropa pun ya masih banyak yang memegang tradisi leluhur mereka. Tetapi di Indonesia ini ya mungkin karena satu doktrin atau dogma agama, yang kedua karena modernisasi kita kehilangan identitas karena banyak modernisasi dari luar, yang ketiga adalah sugesti-sugesti yang negatif terhadap budaya kita sendiri. Nah itu yang harus kita benahi dan harus kita kemudian dekonstruksi. Artinya adalah kita ganti sugesti negatif dengan sugesti-sugesti yang lebih positif lagi, sehingga harapannya adalah tidak ada rasa was-was, ketakutan, dan juga rasa angker dan rasa horor yang menimbulkan emosi-emosi negatif. Bahkan ya kalau sekedar menghindari mah nggak ada masalah, tapi ya banyak yang sampai merusak seperti itu. Merusak artinya ini ada keris ini kemudian dirusak, dihancurkan, katanya ada setannya dan lain sebagainya. Kemudian juga perdupaan seperti ini, ada dupa-dupa ini kalau ditaruh di bawah pohon ada yang ditendang dan lain sebagainya. Sesaji ini juga pernah ada kasus penendangan, pembuangan ya, seperti itu. Yaitu karena dogma dan doktrin agama, kemudian karena pengaruh modernisasi dari budaya luar, juga karena sugesti-sugesti negatif yang kita temui dari berbagai macam tontonan. Maka dari itu mari kita membuang segala sugesti negatif, kita gantikan dengan sugesti positif, bahwa semua ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kepada leluhur kita, dan sampai saat ini sampai ke tangan kita. Kok mau dibuang? Padahal bangsa yang lain malah justru datang ke sini untuk mencari itu. Nah, coba dipikirkan dengan baik. Itu namanya tolol, dan itu namanya kemerosotan peradaban seperti itu ya. Saya mengajak teman-teman untuk kembali mempelajari dan melestarikan kembali ajaran leluhur dan budaya dari
para leluhur kita. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Rahayu, kemuliaan yang jagat.